ketika mau masuki Ramadan, setengah bulan menjelang Ramadan itu sudah nggak boleh ada masalah dengan orang lain, Oke, nggak boleh ada dendam, nggak ada iya boleh iya iya. ada rasa sakit hati kepada orang Jadi lain. Ibadah puasa ini perlu ada bekal orang yang melaksanakannya, makanya disinilah ada tuntunan adab-adab kita menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bicara dimanapun Anda berada. Bertemu lagi di podcast kesayangan kita, Bicara. Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi. Bersama saya, Heru Mudianto MPD. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Ahmad Musyafa LC MPDI. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasanya, sehat, lancar aja kah sejauh ini? Alhamdulillah, ini di hari kedua lancar. Oke. Dan ini Pak Yai, mungkin kita udah ngobrol sebelum ini tentang masalah adab. Nah, ternyata menurut pendapat Pak Yai itu ada perbedaan antara arti adab di bahasa Indonesia dan arti adab di bahasa Arab. Nah, ini maksudnya gimana nih? Iya, jadi kalau kita ketika disebut kata adab yang langsung terbesit dalam pikiran kita sebagai orang Indonesia itu lebih kepada tata krama, sopan santun, etika. Oke. Nah, kalau dalam bahasa Arab biasa dipakai adab itu kaitannya dengan ada yang dipakai untuk sastra, itu juga termasuk adab. Kemudian adab kalau dalam bentuk jamaknya itu biasanya dipakai dalam tata cara pelaksanaan tertentu, apa misalkan tata cara wudhu, misalkan tata cara minum, tata cara tidur sesuai dengan tuntunan baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, nah ini masih berkaitan karena kita ada di bulan Ramadan Pak Yai. Betul. Apakah ada adab-adab tertentu dalam menyambut bulan Ramadan atau di dalam bulan Ramadannya gitu ya? Dan apakah ada juga adab-adab ketika kita berpuasa? Betul. Nah, mungkin yang pertama adab menyambut bulan Ramadan atau di bulan Ramadan terlebih dahulu nih. Kalau di zaman saya dulu nih, dulu banget kalau di kampung gitu ya. Nah, di kampung itu biasanya orang-orang desa itu ya tadi membersihkan rumah, menyambut itu membersihkan pekarangan atau mungkin dalam tanda kutip bahkan ada yang mandi di sungai sebagai apa ya, simbolis membersihkan diri. Dan apakah ada adab tertentu nggak sih Pak Yai untuk menyambut bulan Ramadan atau di dalam Ramadannya sendiri? Baik, jadi kita sepakati bahwa Ramadan ini adalah bulan yang istimewa. Bulan yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dan kalau kita melihat apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, jadi Ramadan ini pertama kali diturunkan perintah puasa Ramadan itu di bulan Sya'ban. Di tahun kedua Hijriah. Kurang lebih 1 bulan ya persiapan Rasulullah untuk kemudian mempersiapkan Ramadan. Turun wahyu, kemudian Rasulullah diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya sosialisasi, kemudian mengkondisikan bagaimana agar target dari puasa Ramadan ini tercapai. Maka disinilah kita bisa memahami persiapan itulah sesungguhnya adalah waktu yang digunakan untuk menyambut Ramadan, mempersiapkan Ramadan, mengkondisikan Ramadan. Kalau kita lihat di Ramadan tahun berikutnya jauh lagi persiapannya. Rasulullah mengajarkan kita doa misalkan ya, itu dimulai sejak bulan Rajab. Iya, ada doa yang menyambut Ramadan. Iya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan kami itu termasuk bulan Ramadan. Adab-adab menyambut bulan Ramadan Pak Yai. Betul. Jadi doa kita, kalau kita lihat dari redaksinya itu kan wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami, sampaikan usia kami biar bisa ketemu dengan Ramadan tahun ini. Sudah begitu kita nanti ketika bulan Sya'ban itu, kalau kita akan ketemu dengan, biasanya kita ada masyarakat kita memperingati malam nisfu Sya'ban. Nah, malam nisfu Sya'ban itu
adalah semakin mendekat Ramadan, semakin meningkat kualitas atau kemudian persiapan orang menyambut Ramadan. Iya, iya, iya. Di malam hari itu kalau ada hadis Rasul ini kan redaksinya ketika malam nisfu Sa'ban, Allah melihat hambanya, Allah menyiapkan ampunan kepada hambanya. Yang minta ampun diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dua orang. Yang pertama orang musyrik, yang kedua musyahin. Musyahin itu orang yang berantem, berseteru antara satu dengan yang lain. Di sini kan kita bisa memahami, artinya ketika mau masuki Ramadan, setengah bulan menjelang Ramadan itu sudah nggak boleh ada masalah dengan orang lain, nggak boleh ada dendam, nggak ada boleh ada rasa sakit hati kepada orang lain. Artinya masuk Ramadan sudah betul-betul bersih hatinya. Jadi adab menyambut Ramadan, pertama kita bersihkan hati kita, tidak ada perselisihan kepada orang lain, apalagi kebencian ya. Kemudian mungkin tadi ditambah dengan doa menyambut Ramadan. Nah, nanti ada lagi tuh doa, kemarin kita baca doa ketika ada pengumuman misalkan hasil isbat, diumumkan itu ada doanya. Doa malam pertama Ramadan. Jadi Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, jadikan permulaan Ramadan ini menjadi pengantar untuk sampai dengan penuh keimanan, dengan penuh keislaman. Artinya kita memohon kepada Allah agar selama Ramadan penuh ini bisa ibadah maksimal, diberikan kesehatan, bisa betul-betul berhasil sehingga target Ramadan bisa tercapai. Nah, itu di sebelumnya ya. Betul. Nah, terus juga biasanya ini nggak tahu, mungkin saya aja kali ya. Biasanya ketika Ramadan itu nggak tahu kenapa kita jadi lebih rajin ya. Yang tadinya ngaji males-malesan, lebih jadinya rajin ngaji. Kemudian yang tadinya ibadahnya pas-pasan dalam tanda kutip ya. Di Ramadan itu perasaan tuh jadinya ada yang nambah. Kemudian mungkin ada juga sebagian orang yang mohon maaf ya, mungkin melakukan keburukan-keburukan di luar Ramadan, tapi ketika di Ramadan mereka berhenti. Nah, nggak tahu kenapa, mungkin apakah itu merupakan adab-adab juga di dalam ketika kita melakukan, menyambut dan melaksanakan berada di bulan Ramadan gitu. Ya, kalau kita pahami dari kurikulum yang diberikan oleh Rasulullah, jadi Ramadan itu memang suatu masa, nuansa, lingkungan yang Allah ciptakan memang betul-betul kita semangat untuk ibadah, ringan untuk melakukan ibadah, bangun malam mudah, kita membantu orang muda, orang kita yang mungkin punya sifat yang agak temperamen barangkali mudah tersulut emosinya, di bulan Ramadan kita lebih bisa untuk menahan diri gitu ya. Jadi lebih nyaman. Dan kalau kita melihat dari hadis Rasul ya, penjelasan Rasulullah tentang Ramadan, keistimewaan Ramadan itu diantaranya idza ja'akum Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar. Ketika datang Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ada lagi lanjutannya itu suffidatis syayatin, setan dibelenggu. Begitu. Nah, mungkin ada yang bertanya, katanya setan dibelenggu, tapi ada juga orang yang bermaksiat di bulan Ramadan begitu. Ada aja yang jalan. Apakah hadisnya salah gitu ya. Jadi kalau saya memahami hadis ini ya dari beberapa kali melakukan perenungan begitu ya. Jadi hadis ini benar, artinya Allah Subhanahu wa taala itu betul ketika Ramadan ini setan betul-betul dibelenggu. Akan tetapi manusia ini diajak oleh setan, dipengaruhi oleh setan itu selama 11 bulan. Di luar Ramadan ya. Di luar Ramadan kan ada 11 bulan. Selama 11 bulan inilah setan melakukan aksinya sampai orang kemudian mengikuti. Nggak usah dipandu lagi, nggak usah dibisikin lagi, udah jalan sendiri tuh. Gitu. Sehingga orang itu sudah menjadi kebiasaan. Ketika dia sudah masuk Ramadan, kebiasaan-kebiasaan itu tidak dia terbawa, tidak hilang. Artinya setannya sudah istirahat, tetapi pasukan-pasukan setan dalam bentuk manusia ini dia masih tetap bisa terbiasa melakukan kebiasaan itu. Sama ini Kiai, apakah ada adab-adab ketika kita berpuasa? Nah, itu kira-kira seperti apa tuh adab-adabnya? Jadi sebagaimana
tuntunan ibadah yang lain. Jadi puasa tentu ada adab-adabnya agar puasa kita betul-betul sesuai dengan tuntunan, kemudian tidak ada yang melanggar, baik dari sisi syariatnya, artinya dari sisi fikihnya itu sah begitu ya. Kemudian juga dari sisi kualitasnya, kan ada secara puasa secara fikihnya itu sah. Misalkan begini, ada orang sahur nih, setelah sahur dia tidur, kemudian dia nggak sholat subuh, kemudian dia nggak sholat zuhur, dia nggak sholat asar, dia bangun jelang puasa, jelang buka puasa maksud saya. Jadi ketika mau buka puasa dia bangun, kemudian dia buka puasa. Kalau kita ukur dalam sisi fikihnya, itu nggak ada yang salah. Puasanya sah, sudah niat, sudah menahan hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi dia dalam waktu yang sama dia melanggar yang lain, artinya dia meninggalkan sholat. Nah, ini makanya ibadah puasa ini perlu ada bekal orang yang melaksanakannya. Makanya di sinilah ada tuntunan adab-adab kita menjalankan ibadah puasa. Makanya kita dimulai ibadah puasa itu sesungguhnya tidak hanya di siang hari ya, tapi kita mempersiapkannya kan sejak malam hari, dimulai dari niat kan begitu. Nah, masalah niat ini sebenarnya perdebatannya panjang sekali antara mazhab-mazhab fikih itu, apakah niat itu harus bersamaan dengan waktu pertama kali mulai menahan, apakah di malam hari luas, atau di malam hari, atau orang misalkan, atau mungkin di kita kan justru habis sholat taraweh ya gitu ya. Itu sebenarnya itu ada landasannya kenapa kita dibimbing melaksanakan niat berjamaah setelah taraweh itu, karena kalau mazhab Syafi'i itu harus niat di malam hari gitu ya. Kalau dia lupa niat di malam hari, maka dia puasanya tidak sah, tapi dia tetap wajib puasa dan wajib mengganti di hari yang lain. Kalau dia nggak niat, karena apa? Karena niat itu rukun di dalam ibadah, dalam puasanya rukun. Nah, kalau dia nggak niat, apa bedanya dia menahan dengan ibadah yang lain? Mungkin ada juga yang diet dengan tipe yang sama, nggak makan nggak minum juga barangkali gitu. Nah, makanya mazhab Syafi'i sangat ketat dalam masalah masalah niat ini. Jadi makanya, adab yang pertama niat Pak Yai. Betul, karena itu adalah bahkan kalau yang rukunnya ya. Sedangkan kalau bagi kita, kalau kita mengikuti adab-adabnya, maka kita tarik mundur lagi, dimulai dari sahur. Oh, sahur. Iya betul. Kalau sahur itu di situ ada keberkahan, kata Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur, karena dalam sahur itu ada keberkahan. Gitu. Kemudian adab dalam melaksanakan sahur pun, sahurnya kita jam berapa? Apakah makan malam jam 12 malam atau jam 2? Nah, adabnya ketika sahur itu sunnahnya diakhirkan. Iya, betul. Nah, ini bahas masalah waktu sahur. Iya. Pak Yai kan pernah ke Turki, ya kan? Ya walaupun mungkin di sana bukan bulan Ramadan, tapi kan pernah ngobrol lah sama orang-orang di Turki. Di sana ada imsak nggak Pak Yai? Oh ya, jadi kalau imsak dalam makna yang diumumkan di masjid-masjid seperti di kita di Indonesia memang tidak ada. Nggak ada. Kalau kita kan ada alarm gitu ya, waktu imsak jam segini, jam segini, kemudian waktu subuh jam segini gitu kan. Termasuk di kalenderisasi juga ada waktu imsak gitu, begitu ya. Gitu. Nah, kalau waktu saya di luar negeri, pernah di Mesir juga, memang juga tidak ada. Mesir pun nggak ada waktu imsak. Nah, di sini masih ada di beberapa masyarakat yang masih bingung. Boleh nggak sih ketika waktu imsak? Itu masih makan. Nah, itu hukumnya gimana? Karena di masyarakat itu masih ada yang ini udah imsak nggak boleh makan gitu. Padahal setahu saya batas makan itu kan waktunya subuh, ya kan? Bukan imsak itu. Nah, itu gimana Pak Yai? Kalau kalian lihat secara definisi puasa sendiri itu kan menahan dimulai dari terbit fajar. Nah, terbit fajar itu ya goalnya atau pengumumannya yaitu adzan. Adzan subuh kan gitu. Nanti ada perdebatan lagi, adzan subuh itu dihitung Allahu Akbar ketika awal atau selesai gitu. Karena ini lagi masuk Allahu Akbar nanggung nih gitu ya. Nah, makanya kalau ada kaidah dalam usul fikih itu al-khuruj minal khilafi mustahabun. Keluar dari perdebatan yang meragukan itu lebih baik. Jadi ditarik lebih mundur. Makanya kita mengapresiasi sesungguhnya dengan adanya imsak itu, maka kita lebih
yakin puasanya, kemudian kita tidak dihantui oleh was-was, keraguan, "Duh, puasa saya sah nggak ya sih tadi?" Apalagi makan Lagi kemudian makan udah adzan adzan begitu gitu ya. ya. Oke. Kemudian buru-buru minum. Jadi kan kita was-was gitu. Makanya kita apresiasi sesungguhnya ketika ada yang membuat waktu imsak ini, saya kira luar biasa ini ya. Pikirannya maju ke depan gitu ya. Artinya Ya. sangat Sangat brilian. berhati-hati. Betul, Gitu ya. sangat berhati-hati. Berhati-hati dalam Betul. ibadah. Memang nggak ada di tempat lain, tapi dan kalau ada pengumuman imsak, artinya itu nggak ada masalah, kita masih Masih minum, makan gitu kemudian ya. masih makan. Memang idealnya sih kita sudah selesai makan berat ya, paling ketika imsak itu sudah minumlah untuk mempersiapkan. Kalau makan kan buru-buru ya, karena waktunya cuma 10 menit saja antara imsak dengan adzan gitu. Jadi secara agama memang tidak ada tuntunannya. Memang Tapi ada itu waktu hanya sahur. sebagai salah satu usaha ulama kita untuk kehati-hatian. Jangan sampai kejadian yang tadi. Jadi kalau misalnya kita waktu normal sebelumnya bangun, ya udah waktu imsak, waktunya berhenti makan. Kalau masih mau minum silahkan, diperbolehkan. Ataupun kalau misalnya waktunya darurat, kita baru bangun jam segitu, ya nggak apa-apa masih makan, gitu kan ya, masih diperbolehkan. Ya, itu termasuk adab-adabnya begitu ya. Jadi sahur, kemudian sahurnya pun diatur kan begitu, diakhirkan, sunnahnya begitu. Maksud adab-adab begitu, sampai kemudian kita niat bagaimana niatnya? Apakah niat di saat itu atau cukup niat ketika tadi malam sholat taraweh begitu ya. Nah ini memang ada juga kalau mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, namanya orang bangun sahur itu dia nggak mungkin makan malam. Itu sudah niat Maksudnya untuk mau gimana? puasa. Maksudnya begini, ketika dia makan sahur otomatis dia mau puasa. Jadi nggak perlu dia kemudian mendeklarasikan nawaitu shauma ghadin itu mazhab Hanafi begitu. Jadi lebih sangat leluasa di dalam masalah niat. Makanya kalau mazhab Syafi'i memang sangat ketat sekali. Makanya kenapa latar belakang ada nawaitu shauma ghadin ketika selesai sholat tarawih untuk betul-betul mengingatkan jangan sampai rukunnya hati-hati tadi supaya jangan sampai ada yang kelewat, jangan sampai ada yang terlanggar. Oke Pak Yai, sama ini kalau di adab puasa itu ini benar nggak saya tanyakan juga. Tadi mungkin sudah dibahas juga sedikit. Kalau di puasa kita tidak diperbolehkan, misal, jangan marah-marah, nanti puasamu badal. Nah itu kayak gimana tuh Pak Yai? Iya, jadi kalau di bulan puasa itu ada yang membatalkan puasa, artinya puasanya batal secara fikih gitu ya. Ada yang membatalkan pahala puasa. Oke, jadi ada yang membatalkan puasa secara fikih dia batal, dia harus mengkodok puasanya. Ganti. Ada yang membatalkan pahalanya. Dia puasa tapi nggak dapat pahala. Nah, yang membatalkan puasa yang mana, yang membatalkan pahala yang mana nih? Nah, kalau yang membatalkan puasa berarti kan secara fikih ya. Misalkan dia melakukan hal-hal yang memang membatalkan puasa, misalkan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa, sehingga dia wajib untuk menggantinya di waktu yang lain. Atau perempuan misalkan ada haid, otomatis dia batal meskipun dia sudah niat dari awal, sudah sahur 5 menit menjelang buka puasa, ya tetap saja dia batal gitu. Dia harus wajib mengganti. Itu dari sisi fikihnya terukur. Kalau fikih itu terukur. Kalau tidak terpenuhi syarat rukunnya, melakukan hal-hal yang melanggar, maka dia batal puasanya. Nah, ada kemudian hal-hal yang membatalkan pahala. Nah ini yang tadi ya disebutkan diantaranya tadi ya, marah-marah. Kan kata Rasulullah itu, idza ja'akum Ramadan fala yarfuth fala yashab. Nah gitu ya, jangan berkata-kata yang kotor, berkata-kata yang menjurumus kepada syahwat, kemudian berteriak. Itu kan mungkin juga salah satu bentuk emosi. Yang gitu ya, marah begitu. Nah itu diantara hal-hal yang membatalkan puasa. Membatalkan pahala puasa. Kalau secara fikih puasanya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya, tapi termasuk di antara orang-orang yang ya mungkin tidak dapat pahalanya pahala mungkin puasa, berkurang atau bahkan tidak dapat sama sekali. Gitu betul. Ya. Makanya kan Rasulullah berpesan, ruba min shaimin laisa min siyamihi illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa itu dia tidak mendapatkan puasa kecuali
rasa lapar dan dahaganya saja. Artinya di situ kan Rasulullah mewanti-wanti bahwa sesungguhnya dia nggak dapat pahala supaya gitu. menjaga puasanya. Menjaga puasanya. Jadi buat sobat bicara nih, ingat-ingat bahwa mungkin ada beberapa hal tadi yang udah disebutkan oleh Pak Kiai yang itu bisa membatalkan pahala puasa kita. Jadi pahalanya nggak batal, puasanya nggak batal, tapi pahalanya mungkin berkurang atau justru hilang sama sekali, gitu ya. Nah, sama ini lagi karena kita membahas yang membatalkan, kemudian ada beberapa hal Pak Yai yang masih saya pertanyakan gitu, yang mungkin masyarakat juga masih bingung gitu. Contoh cara wudhu di bulan Ramadan, di bulan puasa Pak Yai. Itu kan kalau di hari biasa ya udah kita kumur-kumur, kita bersihkan hidung gitu. Nah, kemudian ada keterangan, ada hadis yang tadi ya jelas kumur-kumur kan ada air, takutnya tertelan. Kemudian ada juga hadis yang nggak boleh memasukkan jari ke hidung kayak ngupil atau ke telinga. Nah, itu kan sedangkan wudhu kan ke hidung masuk, ke telinga juga mungkin kalau ke telinga agak di luar ya, jadi nggak terlalu masuk gitu. Nah, jadi sehingga ada yang wudhunya itu tidak kumur-kumur lagi, tidak hidung lagi, tapi langsung ke muka gitu. Nah, itu gimana Pak Yai? Baik, betul ya bahwa berkumur-kumur kemudian istinsyak atau memasukkan air ke hidung itu sunnahnya wudhu gitu ya. Akan tetapi nanti berubah hukum itu ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, karena ada hal-hal yang jauh lebih dikhawatirkan kalau dilakukan akan membatalkan puasa. Kalau kumur-kumur secara hukumnya sunnah, ketika dilakukan kemudian berlebihan kemudian nanti bisa masuk ke tenggorokan ya, maka itu membatalkan puasa. Sehingga para ulama kemudian ketika orang yang melakukan kumur-kumur, apalagi kalau sampai setelah zawal, artinya setelah zuhur gitu ya, itu hukumnya sudah tidak boleh. Ada yang mengatakan makruh gitu. Tidak boleh. Iya, karena itu akan dikhawatirkan, apalagi disebut dengan mubalaghah, berlebih-lebihan di dalam berkumur-kumur, karena dikhawatirkan nanti akan membatalkan. Ya, apalagi kalau panas kumur-kumurnya 2 ember ya wayahna juga. Gitu ya. Jadi memang kalau ini untuk wudhu berarti lebih amannya kita langsung ke muka gitu ya. Jadi kalau orang kumur-kumur itu kan sebenarnya untuk menghilangkan sisa-sisa makanan, gitu ya. Sementara kita kan dalam keadaan puasa, nggak ada sisa makanan di situ. Ya. Memang idealnya kita setelah sahur itu langsung sikat gigi. Jadi kita nggak usah khawatir, nanti saya mulutnya bau, ini gitu ya. Ada yang khawatir begitu, kalau kita nggak pede kalau nggak sikat gigi di siang hari, misalkan begitu. Kita tidak perlu khawatir bahwa kita ketika karena kita sedang dalam keadaan berpuasa, kita sudah disediakan loh pahala yang istimewa. Orang yang la khulufu famis shaim kan gitu ya. Bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallahi min rihil miski yaumil qiyamah. Itu bagi Allah, bau orang yang berpuasa itu lebih wangi dibandingkan dengan minyak yang paling wangi, minyak misik gitu ya. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita tidak perlu khawatir bahwa ya kita sama-sama faham karena kita sedang berpuasa gitu ya. Yang mungkin jaga jarak saja. Jangan sampai ibaratnya jangan sampai terlalu dekat. Sama ini lagi Pak Yai, untuk adab-adab di bulan puasa sebelum mungkin ini kita kesimpulan mungkin, apakah di bulan puasa ini kita juga harus menghindari hal-hal tertentu, misalnya apakah yang kira-kiranya bisa mengurangi puasa ibadah kita atau mungkin mengganggu ibadah kita, kayak misal olahraga berenang misal, itu kan jelas di air, atau lain-lain sebagainya lah gitu. Nah, itu kira-kira apa aja nih yang kira-kira harus kita hindari di bulan puasa ini Pak Yai? Iya, baik. Karena kita tadi kaitannya dengan yang kita bahas sebelumnya ya, bahwa ada hal-hal yang membatalkan puasa, ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tentu yang membatalkan puasa ya ini harus betul-betul kita hindari. Yang tadi disebutkan betul ya, memasukkan sesuatu ke lubang, baik ke telinga, ke hidung, ke mulut gitu ya. Ini hal-hal yang memang akan membatalkan puasa. Misalkan ada orang
korek kuping di siang Ya, hari, maka ini ya betul. bagusnya memang harus di malam hari begitu ya. Oke. Kemudian ngupil di Ngupil siang gitu, hari, ini iya. kan memasukkan ke dalam ya, sangat-sangat dalam gitu ya. Itu kecuali kalau hanya Di luar di lah. luar-luarnya masih kelihatan, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau Oke. sudah sampai wudhu yang tadi disebutkan nggak ada masalah. Tapi kalau sudah sampai pakai cotton bud gitu ya, Oke. memasukkan itu membatalkan puasa. Makanya kalau kita melakukan hal ini bagusnya di malam hari, malam gitu ya, hari. sehingga aman. Kemudian hal-hal yang membatalkan dari sisi pahala puasa, mengurangi, termasuk tadi ya yang saya sebutkan, misalkan ya mata kita melihat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh Allah gitu ya. Kemudian berkata-kata yang dusta, menyakiti orang lain, ghibah, menggunjing ya, Membicarakan orang membicarakan lain. keburukan orang lain. Ini semuanya juga adalah hal-hal yang mengurangi atau bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Dan Makanya, sebenarnya hal-hal itu pun nggak perlu puasa juga, emang harus betul, dihindari gitu betul, Pak Yai ya, betul, gitu. ya. Ibaratnya, oh kalau puasa nggak boleh mengunjungi orang, oh berarti di luar puasa boleh, nggak gitu juga dong konsepnya Iya, dong, gitu. betul, betul, iya. Oke nih, Pak Yai, buat sobat bicara semua, mungkin kesimpulannya kira-kira adab-adab di bulan Ramadan, adab-adab di bulan puasa, apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang kita hindari. Mungkin bisa disampaikan ke sobat bicara semua di rumah. Baik, ini nasihat buat diri saya pribadi dan juga untuk sobat-sobat bicara semuanya. Ramadan ini satu paket ya, bukan hanya di siang hari saja. Tetapi ibadah ini adalah ibadah dari malam dan siang selama 24 jam bernama Ramadan. Makanya ada dua hadis yang sangat mirip yang disampaikan oleh Rasulullah, bedanya hanya satu huruf saja, yaitu man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh muhasabah, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah yang telah lalu. Nah, ada hadis yang satu lagi, man qoma. Jadi bedanya yang satunya soma, yang satunya qoma. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Artinya bedanya satu huruf saja, shad dengan qaf. Nah, kalau shad ini otomatis di siang hari, qaf ini maksudnya qama itu qiyamul lail. Artinya menghidupkan waktu malam. Jadi di waktu malam kita punya kesempatan yang sama dengan di siang hari ketika puasa. Nah, itu makanya kita kesempatan. Ramadan ini adalah satu paket, maka kita isi Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, baik kegiatan ibadah yang kita biasa melakukannya, ditambah lagi dengan membaca Al-Quran, bersedekah, termasuk target-target individu kita untuk perbaikan-perbaikan, untuk peningkatan kapasitas diri kita. Ini semuanya adalah bagian dari ibadah ya. Kemudian tugas kita di tempat masing-masing, kita sebagai dosen, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai karyawan di tempat, ketika kita melaksanakan ini semuanya itu adalah kita sedang beribadah gitu ya. Makanya tidak mengenal Ramadan, kita di dalam Ramadan apalagi, maka ini semuanya kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti kita bisa mendapatkan apa yang menjadi target dari Ramadan itu, la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa gitu ya. Jadi kita hidupkan waktu malam, kemudian kita maksimalkan ibadah di siang hari ya di Ramadan, dan semua amal-amal ibadah semuanya dilipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini yang tidak kita temukan di luar Ramadan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan ini di Ramadan, sangat sulit untuk kita mendapatkannya di luar Ramadan. Oke, terima kasih Pak Yai. Jadi secara keseluruhan sobat bicara, kita sudah ngobrol banyak tentang adab-adab di bulan Ramadan. Jadi intinya Ramadan bukan hanya puasa di siang hari, tapi juga ibadah paket juga di malam hari. Jadi mari kita ikuti tuntunan-tuntunan Nabi dan Rasul, apa saja, baik dari sahurnya, baik dari bukanya, baik dari perilakunya, amal ibadahnya, untuk dilaksanakan di bulan puasa. Dan kita juga jangan lupa menjauhi hal-hal yang dilarangnya juga. Oke, sampai bertemu di episode selanjutnya di Bincang Ramadan Ceria, temu bincang, temu inspirasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.